Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku hari ini? Kembali lagi di mapel SKI Sejarah Kebudayaan Islam. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW ke Yasrib atau Madinah. Banyak hal yang akan kita pelajari hari ini. Salah satunya adalah apa yang menjadi faktor Rasulullah SAW melakukan perjalanan hijrah, bagaimana nantinya isi Baiat Aqabah 1 dan Baiat Aqabah 2, dan bagaimana proses perjalanan Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3, yaitu peserta didik mampu menjelaskan faktor terjadinya hijrah ke Madinah. Yang kedua, nanti kalian akan mengetahui apa-apa saja isi dari perjanjian Aqabah 1 dan perjanjian Aqabah 2. Yang ketiga, kemudian nantinya kalian akan bisa menjelaskan bagaimana proses perjalanan Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Oke, langsung saja kita masuk ke materi kita pada hari ini. Ya. Di tahun 620 Hijriah, Rasulullah mengalami penekanan-penekanan yang luar biasa. Ya, kenapa? Karena pada di tahun yang sama Rasulullah kehilangan istri tercinta beliau, yaitu Siti Khadijah. Yang mana kemudian Siti Khadijah ini adalah orang yang sangat mendukung akan dakwah Rasulullah SAW. Tidak sampai di situ saja, kemudian berselang beberapa waktu, kemudian disusul dengan meninggalnya sang paman sekaligus pelindungnya, yaitu Abu Thalib. Ya, di mana dua orang ini sangat-sangat mendukung dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akibat dari kematian dua orang terdekat Rasulullah ini, akhirnya ya, Rasulullah mengalami penekanan yang sangat kuat dari orang-orang kafir Quraisy. Mereka mulai berani menyerang Rasulullah secara terbuka. Ya, di waktu yang bersamaan, ya, dan sementara itu di Yasrib, suku yang dahulunya menjadi suku yang dominan, yaitu suku Qailah, terpecah menjadi dua faksi yang bermusuhan, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Mereka ya baru saja merasakan perang But'ah, yaitu perang sipil dan konflik terbesar keempat yang pernah ada pada waktu itu, yang mana banyak menelan korban di antara kedua suku tersebut. Sampai pada kemudian musim panas 620 Masehi, 6 orang dari suku Khazraj ya datang ke Mekah untuk berziarah. Ya, mereka sementara tinggal di suatu tempat yang namanya Aqabah. Di sanalah kemudian orang-orang ini bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang kemudian Rasulullah mendakwahi mereka. Ya, Rasulullah tidak mengenal kepada mereka, tapi orang-orang dari suku Khazraj dan suku Aus ini, ya, mereka sudah mengenal Rasulullah SAW dan mengetahui kenabian beliau. Ketika Rasulullah menyampaikan ajaran mereka, mereka langsung menerima. Alasan mereka langsung menerima karena ya suku Aus dan suku Khazraj ini mereka membutuhkan pemimpin, ya, pemimpin yang bisa menghilangkan pertikaian antara suku-suku tersebut. Kemudian yang kedua, mereka meyakini adanya kehidupan akhirat, ya, di mana orang-orang kafir Quraisy di Mekah pada waktu itu mereka tidak meyakini akan adanya kehidupan akhirat. Orang-orang dari suku Khazraj ini kemudian berkata, kami telah meninggalkan kaum kami karena mereka tercabik-cabik oleh kejahatan dan permusuhan. Jika Allah mempersatukan mereka karena engkau ya Rasulullah, maka tidak ada yang lebih mulia daripada dirimu. Pencerahan yang dialami oleh 6 orang itu menjadi awal perubahan. Mereka kemudian masuk Islam, ya, kemudian mereka menyebarkan agama Islam, syariat Islam di negara mereka sampai tahun kemudian, ya, di tahun berikutnya 602 Masehi ada 12 orang dari Yasrib yang kemudian datang kembali ke Makkah, ya, datang kembali ke Mekah untuk menemui Rasulullah SAW, yang mana kemudian dari 12 orang ini berbaiat kepada Rasulullah SAW, yang mana baiat ini dikenal dengan baiat Aqabah pertama. Apa saja isi dari baiat Aqabah pertama ini? Ya, baiat Aqabah ini berisi 6 item. Yang pertama, ya, mereka tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun.
Artinya, Rasulullah menekankan tauhid kepada mereka terlebih dahulu. Karena orang yang tauhidnya kuat, maka dia tidak akan tergoyahkan ya dari dari gangguan apapun, ya dari ancaman apapun dan lain sebagainya. Yang kedua, ya Rasulullah menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk dari mereka. Apa saja? Mereka tidak akan mencuri. Yang mana mencuri ini ya merupakan kebiasaan-kebiasaan buruk yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah. Kemudian apa? Mereka tidak akan berzina yang merupakan salah satu dosa besar yang ada di dalam Islam. Kemudian apa? Mereka tidak akan membunuh anak-anaknya seperti suku Tamim dan suku As'ad ya yang mana mereka kebanyakan membunuh anak-anak perempuan mereka karena mereka tidak tahan dengan aib-aib yang ada pada anak perempuan mereka karena mereka beranggapan bahwasanya anak perempuan itu tidak bisa dibawa untuk berperang, hanya aib dan lemah dan lain sebagainya. Kemudian apa? Mereka tidak akan berbuat fitnah, dusta dan curang yang mana ini kemudian merusak ya, merusak tatanan kemasyarakatan. Kemudian apa? Mereka tidak akan mendurhakai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang kemudian ya dikenal dengan perjanjian Aqabah satu atau Baiat Aqabah pertama. Sebagai jawaban dari Baiat Aqabah pertama, ya, kemudian apa? Rasulullah mengutus Mus'ab bin Umair, salah satu seorang sahabat yang gagah, ya, salah satu sahabat yang cerdas, yang kemudian pintar berdiplomasi, ya, yang kemudian paham akan syariat-syariat. Untuk apa? Untuk pergi ke Yasrib untuk mengajari orang-orang ini bagaimana tata cara sholat, bagaimana tata cara membaca Al-Quran, bagaimana menjalankan syariat Islam yang benar, kemudian ajaran Islam yang sederhana, kemudian makin memikat banyak orang di sana. Ya. Kepandaian Mus'ab bin Umair ini dalam berdiplomasi, ya, dalam mengajarkan agama Islam, ya ini banyak memikat orang-orang Yasrib, ya orang-orang Madinah, sehingga 1 tahun setelah Baiat Aqabah pertama, yakni pada tahun 13 Kenabian 622 Masehi, sebanyak 75 orang penduduk Yasrib, ya ada yang meriwayatkan 73, yang mana dipimpin oleh Barra bin Ma'rur, ya bersama dengan Mus'ab bin Umair datang kembali ke Mekah. Ya untuk apa? Untuk meminta agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Yasrib atau hijrah ke Madinah. Ya. Nabi Muhammad SAW memanggil Mus'ab bin Umair dan meminta keterangan tentang bagaimana perkembangan dakwah Islam di Yasrib. Setelah mendengar penjelasan Mus'ab tentang keberhasilannya dalam mengajarkan agama Islam di sana, bagaimana orang-orang Yasrib kemudian menerima Islam, ya bagaimana orang-orang di sana kemudian sangat antusias untuk belajar Islam langsung dari Rasulullah dengan didampingi pamannya ya yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib. Akhirnya Rasulullah SAW menemui penduduk Yasrib di Aqabah pada saat tengah malam. Pada pertemuan itu, penduduk Yasrib meminta dengan sangat agar Rasulullah SAW berhijrah ke Yasrib dan bersedia ya menjadi pemimpin bagi mereka di sana. Pada malam itu juga kemudian mereka berbaiat kepada Rasulullah SAW. Baiat kali ini disebut dengan perjanjian Aqabah kedua atau Baiat Aqabah Kubro. Bagaimana isinya akan kita jelaskan sebagai berikut. Pada perjanjian Aqabah kedua ini, ya, isi baiatnya berbeda lagi dengan isi baiat Aqabah pertama. Kenapa? Karena di baiat Aqabah kedua ini Rasulullah sudah menekankan bagaimana syariat Islam dijalankan dengan baik dan benar. Yang pertama adalah isi Aqabah kedua yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sibuk maupun waktu senggang. Ya, yang kedua, selalu berinfak pada waktu kaya maupun waktu miskin.
yang kemudian selalu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, ya, berjuang di jalan Allah dengan tegar dan siap menghadapi celaan dari siapapun, menolong Rasulullah SAW bila beliau datang kepada mereka dan melindungi Rasulullah SAW sebagaimana mereka melindungi diri, istri, dan anak-anak mereka. Jika mereka tepati, maka surgalah balasan bagi mereka. Ini adalah isi dari perjanjian Aqabah Kubro atau Baiat Aqabah kedua. Setelah melakukan baiat Aqabah kedua, ya, Rasulullah ya kemudian menyuruh salah satu seorang sahabat yaitu Mus'ab bin Umair untuk tetap ya menuju ke Madinah untuk mengajari orang-orang di Madinah bagaimana Islam ya dijalankan dengan baik dan benar. Ya, musim panas ya pada 622 Masehi pada waktu itu kaum muslimin Mekah secara diam-diam mulai melakukan hijrah ke Madinah. Ya, ada yang berangkat pada malam hari, ada yang berangkat pada siang hari, dan lain sebagainya. Secara sendiri-sendiri atau dengan kelompok kecil. Lambat laun yang tersisa tinggal rumah tangga Nabi dan Abu Bakar saja yang tersisa di Mekah Al-Mukarramah. Orang-orang Mekah kemudian berencana untuk mengakhiri hidup Muhammad SAW secepatnya karena mereka mulai khawatir dengan kekuatan baru Islam yang terbentuk di kota Madinah. Akhirnya disusunlah rencana ya untuk keberangkatan Muhammad SAW untuk membunuh Rasulullah SAW. Setiap kabilah mengajukan seorang pemuda yang tangkas bersenjata. Tujuannya adalah untuk membunuh Nabi Muhammad SAW secara bersama-sama. Dengan cara itu, Bani Abdul Manaf yang tidak dapat memerangi semua kabilah sebagai balas dendam. Ya, selain itu, tebusan darah yang tertumpah dalam penyergapan malam itu akan ditanggung bersama. Sore harinya, sebelum penyergapan, Rasulullah SAW sudah mendapatkan petunjuk dari malaikat Jibril. Ya, tiba saatnya untuk hijrah. Ia langsung kemudian menemui Rasulullah, langsung menemui ya Sayyidina Abu Bakar dan menyusun rencana keberangkatan untuk hijrah ke Madinah. Wahai Abu Bakar, ya Rasulullah, kita akan berangkat hijrah. Alangkah bahagianya Abu Bakar pada waktu itu yang kemudian ditunjuk untuk menemani Rasulullah SAW dalam berhijrah. Sementara itu, Ali bin Abi Thalib diminta oleh Rasulullah SAW untuk tinggal di Mekah, menjaga barang-barang yang dititipkan kepada beliau di rumah. Ya. Kemudian para pemuda yang sudah dipilih tadi untuk membunuh Rasulullah SAW, mereka sudah berjaga-jaga hingga malam. Ketika mendengar ya suara wanita di dalam rumah Nabi, yaitu Saudah, Ummu Kulsum, Fatimah, Ummu Aiman, ya kemudian mereka berpikir ulang. Orang-orang ini tidak mau mempermalukan diri mereka dengan melanggar kesucian rumah seseorang Arab. Ya, selain itu, melihat seseorang yang mengenakan selimut hijau Nabi, selimut yang dibawa dari Hadramaut, para pemuda itu memilih menunggu. Kenapa? Situasi berubah jadi kacau ketika fajar tiba. Yang mereka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidur di dalam, ternyata yang tidur itu adalah Sayyidina Ali, ya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya. Sedangkan pada waktu itu Nabi Muhammad dan Abu Bakar sudah keluar dari Mekah pada malam penyergapan tersebut dan lolos begitu saja dari pandangan mata mereka. Kok bisa? Ya pada waktu itu Rasulullah mengambil segenggam pasir, ya segenggam tanah yang kemudian beliau bacakan salah satu surah Yasin, ya yang dimana beliau bacakan kemudian beliau tiup yang kemudian itu membuat seluruh pemuda yang mengepung rumah Rasulullah akhirnya tertidur. Ya, maka ketika mereka semua tertidur, Rasulullah dan Abu Bakar keluar ya dengan aman pada waktu itu. Sampai kemudian ya Nabi dan Abu Bakar memang memilih rute dan waktu yang tidak seperti perjalanan pada umumnya ya. Mereka tidak langsung bergegas ke Yasrib atau ke Madinah, tetapi mereka ke arah selatan terlebih dahulu kemana? Ya mereka menuju ke Gua Sur. Untuk apa? Di sana ya Rasulullah dan Abu Bakar ya menuju ke Gua Sur untuk mengamankan situasi terlebih dahulu. Amir bin Fuhairah, ya pengembala domba yang pada waktu itu mengikuti keduanya dari belakang bersama gembalaannya untuk menyamarkan jejak Rasulullah SAW. Nabi dan Abu Bakar bertahan 3 hari di gua tersebut. Ya, sepanjang waktu itu mereka mendapatkan bantuan putra dan putri daripada Abu Bakar Muhammad SAW. Siapa? Abdullah dan Asma. Mereka memperoleh informasi pula bahwa orang-orang Mekah menawarkan hadiah yang luar biasa
yakni 100 ekor onta bagi siapa saja yang menemukan Rasulullah dan membawanya kembali ke Mekah. Mata-mata Badui ya dan para pemburu hadiah terus berupaya mencari, tetapi sang Nabi Muhammad SAW tidak ditemukan. Ada satu orang yang bernama Suraqah bin Malik ya yang kemudian memang terkenal ahli berburu dan mencari jejak. Tergiur dengan banyaknya harta ya, maka dia langsung menaiki kudanya dan mengejar Rasulullah SAW. Dan tentu saja dia akhirnya menemukan Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Namun apa daya, ya ketika dia hendak mengejar Rasulullah SAW, kudanya terjatuh dan tidak bisa mengejar Rasulullah SAW lagi. Pada waktu itu, ya Rasulullah berkata kepada Suraqah bin Malik, ya yang disampaikan kemudian oleh Abu Bakar, wahai Suraqah bin Malik, kalau kamu mempercayai Rasulullah SAW dan kamu kembali ke Mekah, nanti suatu saat engkau akan memakai pakaian Raja Kisra. Siapa Raja Kisra? Yakni raja dari Persia. Ya, raja dari Persia. Ya, kemudian apa? Ya, sebelum itu Rasulullah bertahan di Gua Sur selama 3 hari 3 malam sebelum kejadian pengejaran dari dari si Suraqah bin Malik. Selama 3 hari 3 malam di Gua Sur, Rasulullah dan Abu Bakar sangat-sangat sangat-sangat hati-hati ya. Sampai suatu ketika ada pengejar dari orang-orang kafir Quraisy yang kemudian sampai di Gua Sur. Tapi kemudian apa? Ya Gua Sur kemudian makhluk Allah melindungi siapa saja laba-laba yang kemudian membuat sarang di depan Gua Sur, yang kemudian juga ada merpati yang kemudian dia juga membuat sarang di depan Gua Sur, sehingga orang-orang kafir Quraisy ini tidak menyangka bahwasanya akan ada orang yang masuk di Gua Sur. Namun ya pada waktu itu ya Rasulullah bertahan di dalam dengan Abu Bakar As-Siddiq. Andai kata pada waktu itu orang-orang kafir Quraisy melihat ke bawah, melihat mata kaki mereka, akan kelihatan Rasulullah di sana dan Abu Bakar. Ya, tapi kata Rasulullah, ya Abu Bakar, jangan engkau sedih, innallaha ma'ana, bahwasanya Allah bersama kita. 3 hari di sana, kemudian sampai 2 Rabiul Awal, ya Rasulullah melanjutkan perjalanan yang tadi kemudian saya ceritakan, beliau dikejar oleh Suraqah bin Malik. Ya, kemudian ya Rasulullah melanjutkan perjalanan ya sampai kemudian beliau tiba di salah satu daerah namanya Kuba. Dan di sanalah kemudian Rasulullah mendirikan masjid pertama yang dinamakan dengan Masjid Kuba. Ya. 10 hari Rasulullah di sana, selesai mendirikan masjid dan lain sebagainya, kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanan hijrah ke Yasrib atau ke Madinah. Ya, akhirnya apa? Rasulullah sampai di Madinah tanggal 16 Rabiul Awal ya 622 Masehi. Dan bagaimana bayangkan ya bahagianya orang-orang Yasrib, bahagianya orang-orang Madinah pada waktu itu dalam menyambut Rasulullah SAW. Mereka memakai minyak wangi, ya mereka memakai pakaian-pakaian yang indah, mereka kemudian bernyanyi, ya mereka menyambut Rasulullah dengan bahagia yang luar biasa.